Haleluya. Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas renungan pagi kita ada bilangan pasal 16 yang ayat sangat panjang. Ini satu bagian yang memberontak. Jadi dalam ada ini ayat 1 sampai 14 tuh menceritakan mereka memberontak ya. Yang berkhotbah pagi ini adalah Pastor Joshua, yang pasal 15 sampai 50 ya, menceritakan tentang hasil dari dari pasal 15 sampai 50 itu mereka tuh menceritakan tentang hasil dari pemberontakan mereka ya. Jadi saya melihat itu kita jangan memberontak ya, bersungut-sungut dan merebut kekuasaannya. Dan mereka tuh terhadap Musa dan Harun tuh tidak puas ya, masa tuh mereka tidak pantas menjadi pemimpinnya. Jadi pemikiran kita juga dalam hal ini juga tidak baik ya. Sebenarnya orang yang suka memberontak itu sebenarnya adalah sifat manusia sendiri. Maka mereka tuh akhirnya jatuh di dalam bangsa Israel dalam padang gurun ya. Jadi pasal 16 itu membicarakan tentang dosa mereka dan penghakiman dosa. Dan saya juga akan terus membaca dengan begini. Jadi di pagi ini saya mendapatkan satu yang agak istimewa tuh membicarakan tentang bagaimana kita sinis atau mengketawakan atasan ya, otoritas kita. Apalagi sekarang dalam wabah penyakit ini. Jadi kita melihat tuh wabah penyakit ini. Jadi saya membaca 3 pasal ini, saya melihat bagaimana kita menista Tuhan mendapatkan satu yang khas, yang kejahatan ya. Dan seperti wabah penyakit ini, saya memohon Tuhan membantu kita. Kita bagaimana menghadapi seluruh dunia wabah penyakit seluruh dunia ini ya. Memang dalam wabah penyakit ini pemerintah dan semua medis ya mencari atau vaksin untuk menangani wabah penyakit ini. Ada juga karena wabah penyakit ini banyak negara tutup ya, tidak boleh ada yang terjadi hubungan antar negara ya. Ini memang diharuskan. Tapi wabah penyakit ini ya bisa berubah ya. Apakah vaksin yang kita dapatkan bisa menangani, apakah ada hasilnya, tapi kita masih belum tahu. Jadi untuk mendapatkan vaksin untuk menangani ini kita membutuhkan waktu 1 tahun ya. Dan sebenarnya COVID-19 itu tahun 2019 sudah ada ya, waktu bulan Desember ya, tahun 2019 seluruh dunia juga sudah tahu.
Tapi sampai sekarang tuh vaksin ini juga belum ada ya. Jika kita hitung dari bulan Desember tahun 2019, sekarang sudah bulan September ya, sudah hampir setahun ya. Tapi sekarang vaksinnya masih belum ada. Kemarin melihat berita di Amerika, kemungkinan bulan November akan ada vaksin ya. Mungkin bisa dicoba. Dan ini juga berita dari Amerika. Jadi kita melihat tuh untuk mendapatkan vaksin ini kemungkinan ada mesti 1 tahun. Dan kalau seandainya wabah penyakitnya ya berubah ya, DNA-nya berubah, dan bagaimana ya. Jadi semua pemerintah tuh dengan pikirannya, dengan akal sehatnya tuh mencari bagaimana menangani virus ini. Jadi pagi ini saya memohon kepada Tuhan untuk membuka mata saya supaya kita bisa menghalau wabah penyakit ini dengan caranya Tuhan. Jangan cosplay ya, caranya Tuhan, juga penglihatan Tuhan, dan memohon Tuhan memberitahukan kita bagaimana kita melakukannya. Dunia ada cara dunia, tapi saya tahu ada batasnya, membutuhkan waktu, tapi caranya Tuhan bisa langsung berjalan, bisa langsung ada hasilnya ya. Kenapa virus wabah penyakit ada? Ini adalah awalnya yang mesti kita bahas ya, kita cari. Saya di pasal 16 saya bagi 2 tema. Ayat 1-14 ya, itu dari pertama ya. Dan yang ayat tema kedua itu yang hasil dari kejadian itu. Saya pasti tema besar itu tidak boleh menista Tuhan. Jadi 30 ya, ayat 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah jadi, itu menista Tuhan itu sangatlah tidak baik ya. Jadi kira Korah tuh orang ya, yang kelemahan orang ya, bersungut-sungut dan merebut kekuasaan, itu adalah akar yang dalam sekali, atau akar yang jahat ya, yang racun akar ya. Tapi akar racun ini jangan terhadap Tuhan. Tapi seperti kita sekarang melayani di dalam gereja, kita bekerja di tempat kerja kita mesti diberitahu. Jadi kita suka memberontak ya, itu menista Tuhan. Kamu menyerang otoritas, speak against otoritas. Kadang-kadang kita membuat satu kata-kata yang tidak baik ya. Kita mesti hati-hati. Sebenarnya akar yang paling dalam itu bukannya hanya kita merasa kita tuh sangat tinggi ya. Kita tidak memandang rendah otoritas kita menghakimi otoritas kita. Itu bisa diibaratkan kita juga menista Tuhan. Jadi kita mesti diberi pengertian ya. Jadi satu tema saya bagi
7 tema kecil ya. Firman ini sangat panjang, jadi tidak mungkin kita langsung bahas semuanya. Jadi saya memberikan 7 tema ya. Saya akan berbagi bersama kalian. Jadi ayat 1 sampai 3 itu membicarakan orang mana yang memberontak. Itu dibicarakan tuh cucunya Lewi ya, Korah bin Yithat bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Peret, ketiganya orang Ruben yang untuk memberontak melawan Musa beserta keduanya banyak 250 orang ya. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin empat, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah, semua orang-orang yang kenamaannya. Ayat ketiga, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segera umat ini ada orang-orang kudus di Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan dirimu di atas jemaat Tuhan? Mereka tuh datang berontak kepada Musa dan Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan ada di tengah-tengah, tapi Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami, kenapa kamu tidak melihat? Tapi kamu meninggikan dirimu sendiri, meninggikan diri atas jemaat Tuhan ya. Kamu juga sama juga jemaat. Kita semua juga ada Tuhan, kita juga percaya Tuhan, kita semua mengikuti Tuhan. Kenapa kamu berkata kamu di atas kami? Kamu sudah sangat meninggikan diri sendiri ya. Dan kita mesti melihat, yang bicara ke orang sekelompok ini ada orang yang bagaimana. Kemah pertemuan di tengah-tengah. Dan sini ada satu lingkaran adalah Iman dan orang Lewi. Dan di sini di timur ini ada anaknya Musa ya. Dan itu ada sukunya di Kohat ya, ini Kelab dan Merari. Dan ini semua adalah orang Lewi. Jadi orang Lewi itu jadi imannya ada di tengah ini mengikuti kemah pertemuan. Jadi di luar daya bagaimana? Di sini di bagian timur ya, Iman di keturunan keluarga imamnya di belakang, dan di Yahuda dan juga 2 suku selatan ya di suku Ruben, dan di sini barat ya orang Efraim, yang di kita utara suku Dan ya. Jadi 12 suku ini tertuju menghadap kepada kemah pertemuan dan menghadap Tuhan ya. Jadi mereka tuh tertuju ya kepada orang Lewi dan Iman, dan tertuju kepada Tuhan. Dan begini mereka tuh dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, bukannya dengan sepenuh hati mengikuti mereka sendiri, mengikuti awan berjalan. Dan juga begini di dalam padang gurun tuh mereka berjalan dengan begini. Dalam kehidupan kita itu, kita berjalan ke depan tuh kita juga mesti berjalan dengan begini. Kita mesti tertuju kepada otoritas kita, tertuju kepada Tuhan. Tapi kita melihat apa yang salah. Korah ya.
ya bagian selatan ini. Dan sini adalah Korah ya. Ini anak cucunya Korah ya. Terjadi di dalam keluarga Lewi ini. Sebenarnya tuh ini apa tuh urutannya lebih kecil dari Kerat ya, lebih kecil ya jabatannya. Jadi mereka tuh bertugas untuk memikul peralatannya kemah suci ya. Dan Merari itu memikul kemah suci yang lainnya peralatannya. Dan mereka tuh memikul itu lampu ya, dan juga semua ini mereka bangkit menyerang Musa dan Harun, dan mereka menjadi pemimpin untuk memberontak. Sebenarnya mereka adalah orang Lewi yang sangat penting. Dari orang Lewi itu yang sangat penting. Kan status mereka tuh dekat dari imam ya, keturunan imam ya. Dan yang lebih penting ya, boleh katakan begini, sebenarnya sih semuanya sangat penting. Jadi karena mereka yang bawa ya adalah peralatan dari kemah suci ya. Jadi tempat mereka sangat penting. Jadi mereka yang dalam orang Lewi itu status mereka itu sangat penting. Tapi mereka ada masalah. Mereka bangkit dan berkata Musa dan Harun itu meninggikan diri. Ya, mereka membawa ya suku Ruben ya. Dan di sini dikasih tahu Abilab ya, Eliab dan bin Peret ya. Dan Ruben sebenarnya ada abang paling besar ya. Dia adalah orang abangnya dari Israel ya. Ruben sebenarnya bukan di ada timur, tapi yang sebelah timur ada suku Ruben. Adik ada di sebelah timur ya, abang di sebelah barat ya. Jadi waktu jalan ya, adik jalan dulu, ada yang mewakili abang. Semua ini adalah Tuhan yang mengatur. Dengan begini sebenarnya Tuhan yang mengatur ya. Tempat apa yang dikerjakan sebenarnya Tuhan yang mengatur. Tapi masyarakat ini keluar ya. Orang Lewi yang paling besar adalah Korah ya. Kamu Musa dan Harun kenapa meninggikan diri sendiri ya? Dan dengan Ruben ya, cucunya ya yang paling besar. Ada 250 ini pemimpin ya, 250 pemimpin ini yang dipilih dalam rapat ya. Dan mereka bangkit menyerang Musa dan Harun. Dan di sini di tema pertama membicarakan kejadian ini, dan Musa bersujud ya pas mendengar kata-kata ini dan melakukan satu perkataan. Kita bersama-sama sampai di depan Tuhan untuk mencari kebenaran. Tuhan memilihmu atau memilih saya? Tuhan memilih Korah atau memilih Harun? Dan besok akan melihat. Besok pagi Tuhan akan memberitahukannya. Dan kita melihat tuh ayat 10. Dan Musa berkata kepada Korah,
Dan bahwa engkau boleh mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat iman lagi. Sebenarnya kamu tidak puas menjadi orang Lewi, tapi ingin menjadi imam. Tapi sebenarnya adalah pemilihan Tuhan, Tuhan yang mengatur. Kamu bisa dekat sama Tuhan tuh, kamu sudah bisa bekerja, sudah sangat senang ya. Kenapa tidak puas? Dan kita di sini memberitahu kita sebagai staf gereja ya. Jangan kita tuh merasa iri dengan apa yang lain ya. Maksudnya staf yang lain, bagian lain. Saya dengan Simu mengutus kamu untuk melakukan pekerjaan apa. Saya sebenarnya tidak sembarangan. Kita tuh sebenarnya tuh mencari pada Tuhan, dan saya juga melihat keadaan kamu, setiap step keadaannya. Jadi dengan keadaan ini kita tuh menyuruh kamu melakukan satu bagian dalam gereja. Setiap ada bagian-bagiannya ya. Kamu bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Kenapa kamu mereka hal yang paling kecil atau sepele? Kenapa kamu tidak puas? Kenapa kamu suka iri dengan bagian yang lain? Kenapa kamu suka iri orang itu bisa keluar untuk membeli, membawa firman? Kenapa orang itu kerja lebih banyak, saya kerja lebih sedikit, dan saya kerja lebih banyak? Kenapa kamu suka membanding-bandingkan? Semua itu ada Tuhan. Kamu bisa mendekatkan diri pada Tuhan dan bisa melayani. Kita sebenarnya mesti berterima kasih. Tapi kadang kamu melihat tuh status yang di depan, kamu tidak puas dengan apa yang kamu ada. Tapi aku berkumpul bersama untuk menyerang Tuhan. Dan saya berkata, kalau kamu tuh bersepakat untuk menyerang Tuhan, Harun itu siapa? Kamu tuh bersungguh-sungguh karena siapakah harus yang kamu bersungguh-sungguh kepadanya? Di ayat 11 ya akhir. Kamu adalah staf gereja, kamu di dalam satu anggota sel. Kamu ada sebagai anggota sel. Ketua leader pun menyuruh kamu melakukan sesuatu. Tapi dalam anggota saya kamu ada satu status ya. Di dalam gereja kita ada satu status. Kita kenapa mesti hal yang paling sedikit? Kita bisa merayani, kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, sebenarnya kita mesti bersuka cita. Bekerja sebagai reception, jadi penyambut tamu, menjadi ketua sel. Kita mesti berterima kasih. Kenapa kita mesti menuntut jabatan yang lebih tinggi? Sebenarnya kamu bersungguh-sungguh kepada otoritas, kamu menyerang Tuhan. Ini sangat berbahaya. Dan kita lihat lagi ayat 12 sampai ayat 14. Dan Musa menjawab mereka ya. Dan menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram. Dan di sini dicatat ya, mereka tuh menyerang Musa dan mereka berkata tidak ingin keluar ya. Dan kamu sebagai raja ingin membunuh kami, kamu ingin menjadi raja mengatur kami. Dan apa yang kamu janjikan untuk memberikan kami kebaikan, kami itu tidak memberikan pada kami. Ini karena Datan dan Abiram ya. Dan ayat 15 ya, datang kepada Tuhan, dan Musa sangat marah dan bermohon kepada Tuhan jangan memperhatikan mereka. Dan mereka tuh memfitnah Musa itu. Musa tuh merebut
barangnya dan juga menindas mereka. Dan Musa berkata, apapun tidak saya lakukan. Maka Musa berkata kepada Musa, besok baiklah kamu masing-masing membawa pembalaan membubuhkan ukupan di atasnya, menyuruh mereka sebanyak 250 orang ya. Sebenarnya kenapa ada pembaraan ya? Sebenarnya Tuhan tidak menyuruh mereka membuat pembaraan. Pembaraan itu sebenarnya dibawanya begini. Di dalamnya diisi ada wangi-wanginya, ada asap keluar ya. Ini adalah sebenarnya iman yang melakukannya. Tapi di sini dikatakan orang Lewi ada, dan setiap jemaat juga ada, dan kalian melihat. Kenapa imam hanya boleh melakukan pekerjaan ini ya? Itu mewakili, itu mendekat dengan Tuhan ya, suatu tanda. Kenapa hanya imam yang boleh begini? Kenapa kita tidak boleh? Tapi kita melihat 250 orang itu sudah ada. Dan mereka setiap orang mempunyai itu pembaraan ya. Dan mereka tuh merasa tuh boleh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Musa, Harun, kamu bukan di atas kami, kami sama seperti kamu. Dan Musa berkata, boleh besok maka mereka masih membawa pembaraan pembukaan api ke dalam ukupan di atasnya, dan mereka berdiri pintu kemah. Dan mereka tuh memberikan api dan ya. Maka ayat 19, ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan kemah pertemuan, tampaknya kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Karena saya melihat waktunya, saya tidak boleh berkata atau membahas dengan begini ya. Dan kita langsung loncat ke bawah ayat 20 sampai ayat 24. Dan Musa tuh mewakili mereka memohon. Dan Tuhan tuh memperlihatkan kamu Musa, Harun itu benar. Dan Tuhan berkata di ayat 1 ya, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Pisahkanlah dari tengah-tengah mereka, saya ingin membunuh mereka. Karena mereka tuh dengan begini tuh memberontak terhadap saya. Maka di situ ayat 22 Musa sujud memohon kepada mereka, tapi Tuhan tidak menjawab permohonan Tuhan. Dan di ayat 25 sampai 30 ada penghakiman dari Tuhan ya. Kita melihat di sini ada kemah pertemuan. Ini orang Lewi ya bagian sini. Jadi ini ada kemah orang Korah dasar dengan semua orang. Dan di sini adalah suku Ruben, Abiab, dan Datan dan On, dan semua di dalam kemah ini suku, dan menghadap ke kemah pertemuan. Dan Musa menyuruh semua orang itu menjauh dari kemahnya, dan simpel berkata ya, tanah terbuka ya menganga. Dan ini, dan semua orang yang memberontak itu ditelan. Ini ada penghakiman. Dan ada api turun. Orang yang membawa pembaraan ya, melihat ini kemah, dan tanah itu tertutup lagi. Dan ini dua kemah orang ini ditelan dan ada api keluar. Yang 250 orang yang membawa pembaraan ya mati dibakar. Maka kita lihat lagi ke bawah ya. Maka Tuhan menyuruh untuk membawa
api pembara ini, karena api pembara ini sudah dipersembahkan. Dan sini melingkupi dari kemah ya. Dan di sini ayat 30 sangat penting. Kamu mengerti orang yang menista Tuhan, maka orang ini ditelan sama bumi. Kenapa? Karena Musa berkata mereka menista Tuhan. Mereka menista Tuhan. Yang membawa pembaraan, mereka bukan imam. Ada seorang ketua. Mereka tuh merasa kalau mereka tuh sama seperti imam. Apa yang kamu kerjakan saya juga boleh melakukannya. Tuhan juga di tengah-tengah kami, bukannya hanya di tengah-tengahmu. Api keluar, maka mereka tuh dibakar ya. Dan mereka membungkus dalam kemah ini ya. Status jabatan siapa ya, Lewi, jabatan Lewi atau imam, Tuhan yang memilih. Kita tidak boleh membawa pembaraan ya, hanya imam yang boleh membawa pembaraan. Dan juga akhir dari semuanya ini, ayat 41 sampai 45. Jika kalian melihat hal ini, mereka bukannya takut ya, percaya kepada Tuhan. Mereka bukannya berpikir kalau Tuhan itu tidak boleh dinista ya, atau takut pada Tuhan, tapi mereka udah bersungguh-sungguh lagi. Dan Musa, kamu dan Harun begitu ya, kamu telah membunuh kami ya, membunuh umat Tuhan ya. Kamu membawa kami keluar ingin membunuh kami dan bergerombol untuk menyerang Musa. Dan sekitar itu juga ya, maka saat itu juga awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan di ayat 42 ya. Lalu terjadilah dan terjadilah ya pada itu ya, dalam mesbah itu. Tuhan berkata, maka Harun mengambil pembaraan itu. Berkatalah Harun kepada Musa, ambillah pembaraan, bubuhkan api ke dalamnya di atas mesbah itu, dan taruhlah ukupan, pergilah ke segala ukupan. Kata perdamaian bagi mereka, sebab muka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil pembaraan itu. Maka Musa menyuruh Harun untuk membawa pembaraan masuk sampai pertemuan ya kemah. Dan api ambil asap ya, dengan api pembaraan itu, dan ambillah sampai di tengah-tengah perkemahan di dalam tula itu. Dan Harun keluar dan berdiri di tengah-tengah itu ya, dan mewakili Tuhan untuk mengampuni dosa. Akhir di dalam ayat 47. Dan tampaknya Tuhan telah menurun ya. Di ayat 48, ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah Tuhan itu. Pas dia kembali ke kemah, dan Tuhan itu berhenti. Ayat 50. Itu yang mati itu dalam tula itu 14.700 orang dibunuh. Dan yang ini terakhir saya ingin berkata, kali ini Tuhan memberitahukan kita menista Tuhan. Orang itu tidak
takut ya, menista Tuhan, tanah terbuka, membunuh semua orang. Rakyat tidak takut, tapi bukannya memuji Tuhan, masih tetap menista Tuhan, maka tulah terjadi. Dan di depan di pasal 14, kita kembali ke pasal 14, 11, 12. Tuhan berfirman kepada Tuhan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Sama juga satu kata-kata yang, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan menyiapkan mereka. Ayat 23. Yang menista saya tidak bisa melihat sumpah kepada nenek moyang itu dengan menistaya. Ayat 23. Ya, jadi menista Tuhan itu adalah akar yang paling dalam ya, mengeluh ya, dengan ingin menjadi status yang tinggi ya, tidak puas dengan yang Tuhan berikan, dan bangkit menista otoritas. Ini juga satu dosa. Sebenarnya dosa ini sangat dalam ya, adalah menista Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, kamu menista aku dan tidak percaya padaku, sampai kapan aku akan memberikan tulah. Itu kita melihat tuh ayat 26 ya. Kita tahu kita orang yang menista Tuhan, rakyat tidak merendahkan diri, masih tetap bersungut-sungut, maka tulah itu keluar, dan kita melihat sebenarnya kita tidak boleh menista Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan dengan begini. Penghakiman itu sangat menakutkan. Maksudnya penghakiman dari Tuhan sangat menakutkan ya. Di saat ini dalam wabah penyakit ini kita bagaimana melakukannya. Dan saya melihat terang dari firman ini. Musa dan menyuruh Aaron membawakan pembaraan sampai ke tempat yang ada tulahnya, berdiri tengah-tengah orang yang kena tulah. 9 pembaraan ini ada di tengah-tengah, dan wabah penyakit ini berhenti. Dan kayak merasa tuh kita mesti bangkit untuk berdoa, dan pembaraan ini adalah doa. Kita mesti berdoa di dalam gereja, dan kita di dalam gereja, dan staf kami imam mesti membawa satu pembaraan kita sampai di Hong Kong, setiap sudut. Jika kamu di dalam tempatmu, dalam cabang gereja, kamu ambil pembaraan kamu sampai di tempatmu ya, kota kamu, tempat yang berbeda, untuk berdoa untuk rakyat, mewakili rakyat untuk mengaku dosa. Dan kita untuk mengaku dosa, hari waktu mengaku dosa sudah dekat. Kita mesti melalui setiap tempat untuk berdoa. Jadi kita juga mesti memakai keamanannya. Orang yang ditutup ya dari wabah penyakit ini, kita jangan masuk juga ke rumah sakit, juga tidak boleh masuk ya. Kita mesti berjalan dengan ini dan berdoa, dan kita mesti berdoa untuk tanah ini ya. Dan kita juga mesti berdoa untuk diri kita sendiri. Kita jangan menista Tuhan. Kita berdoa buat orang lain, jangan menista Tuhan. Jadi ini menista ini atau membuat mengungkit Tuhan ya. Tuhan, kamu perhatikan pada saya. Tidak boleh diperhatikan. Tuhan jika memperlihatkan dirinya pada kita, kita langsung akan mati ya. Tanah akan terbuka. Memohon Tuhan membantu
kita, kita jangan menista Tuhan. Di dalam pelayanan kita, saudara-saudara semua dan juga staf, kita mesti ingat pelajaran ini, pengajaran ini. Tidak boleh menista Tuhan, Tuhanmu. Amin. Mohon Tuhan berkati kita. Dan kita bersama memuji Tuhan kita, Tuhan kita yang besar. Kita membawa hati yang berterima kasih memuji Tuhan kita. Dan kita amin. Tuhan sangat tinggal.
Tuhan yang kudus, Tuhan yang kudus, kami berdiri di hadapan-Mu, kami memuji-Mu. Kami bisa renungan pagi, kami bisa melayani-Mu karena semua adalah berkat-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami, membagikan kami, setiap kami. Tuhan, hati-Mu ada di tengah-tengah kami, mengalami kebersamaan-Mu. Menurut hati-Mu, Engkau membagi kami dalam setiap tugas. Kami berdiri memuji-Mu. Tuhan, kami memohon Engkau bantu kami. Kami kadang-kadang di dalam pelayanan, kuasa dosa menggoda kami. Kami tidak bisa, kami suka berdiri di tempat yang salah. Kami juga bengkok hati. Kami suka kadang mulai bersungut-sungut dalam hati, menghakimi. Kami merasa keputusan kami lebih bagus, lebih baik daripada otoritas kami. Apa yang kami pikir, apa yang kami pikirkan lebih bagus, lebih jernih dari otoritas kami. Tuhan, kami menista-Mu. Tuhan, kami tidak percaya. Tuhan, Engkau menaruh kami setiap posisi ada dari hati-Mu ya. Tuhan, kami memohon Engkau ampuni kami. Tuhan, kami memohon Engkau bantu setiap staf untuk kami mengurusi kehidupan kami. Apakah kita ingin merebut kekuasaan? Tuhan, kami memohon juga Engkau menyinari kami setiap cabang gereja ya. Setiap yang Engkau pilih, setiap hamba yang melayani-Mu, setiap hati kami. Apakah kami menista-Mu? Apalagi kami memberontak ya. Pikiran kami banyak hal yang tidak baik, banyak yang tidak percaya. Kadang kami merasa otoritas tidak adil. Banyak masalah keluar, banyak perselisihan di antara orang dan orang. Di dalam sel juga banyak anggota sel ya, terhadap anggota ketua sel banyak yang tidak puas ya. Tuhan, mohon Engkau bantu kami, imam dan orang Lewi. Kami mengaku semua ini kami sebenarnya menista-Mu Tuhan. Kami kadang berkata kami hanya mengeluh, kami hanya berkata doang, tidak ada yang perasaan lain yang jelek ya. Tapi kami lupa, kami di saat kami dipilih untuk melayani-Mu adalah semua karena anugerah-Mu. Tapi kadang kami sambil kerja sambil mengeluh. Tuhan, kami memohon ampuni kami. Kami membuat setiap staf gereja ya, kita berdoa memohon Tuhan membantu kita. Lepaskan semua hati kita yang banyak yang tidak baik, semua keluh kesah kita ya. Mohon Tuhan ampuni kita.
Tuhan, saya mewakili yang bekerja di gereja, imam dan orang Lewi di hadapan-Mu mengaku dosa. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Ampuni dalam hati kami sebenarnya tidak sepenuhnya tunduk. Sebenarnya dalam hati kami punya pikiran masing-masing. Kadang memikir kami itu semua mempunyai kekuasaan. Kenapa gereja mempunyai peraturan begini? Kadang kita tidak puas dengan bagian kita sendiri, ya, bagian dari tugas kita sendiri. Kadang suka memberontak, juga ada iri dan tidak mendengar perkataan otoritas. Kami itu sangat menistamu. Tuhan, kami tidak masuk dalam menistamu. Dan Tuhan, Engkau membuka tanah-Mu menelan kami semua. Tapi Tuhan, kami berterima kasih. Kamu memberikan kesempatan kami untuk berubah dan membantu. Jadi sebagai orang Dewi kami mesti suci. Tuhan, memohon Engkau membantu kami. Sekarang seperti kami dengan otoritas, ya, yang hubungan tidak baik, Tuhan memohon Engkau bantu. Lepaskan semua kebengkokan hati kami, semua masalah yang kami ada di dalam kami. Kami sangat membuat-Mu besar di hadapan-Mu dan tidak menjaga apa yang mesti kita kerjakan. Tuhan, mohon bantu kami. Lepaskan dari lidah yang suka mengeluh. Lepaskan semua yang rasa tidak percaya dan lepaskan semua penista kami. Dan apa yang tidak pantas kami berkata, kami memohon darah-Mu Engkau urapi, sucikan. Kami bisa melayani di gereja, ya, karena semua ada anugerah-Mu. Saya menghimbau semua staf-staf gereja, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk berbalik. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni setiap orang kami. Tuhan, kami berkeluh kesah. Kami iri. Kami suka membanding-bandingkan. Kami menghakimi otoritas. Kita melihat status kita sendiri. Tuhan, memohon Engkau ampuni. Tuhan, Engkau ampuni, mohon Engkau ampuni. Kami setiap orang ada sangat lemah. Kami semua ada orang yang lemah. Jika kami melakukan ini, kami tidak tahu kami telah menistamu. Kami melihat, kami kadang tidak percaya kepadamu. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Berikan kami satu kesempatan. Kami membawa
hati yang lugu untuk melayanimu sampai di gereja menjadi orang Lewi. Kami tidak ingin masuk ke dalam keadaan ini membuat Engkau murka. Tuhan, mohon untuk membantu kami setiap ketua sel dan setiap anggota sel. Engkau menaruh kami di setiap posisi adalah hatimu. Sudah dalam ini kami supaya kami mengasihi otoritas ada di hadapanmu. Engkau berhati kami dan setiap staf kami supaya mata kami terhadap dalam dirimu. Engkau menaruh kami di posisi mana, kami di posisi mana, supaya kami bersedia untuk melayanimu. Memohon dalam pemilihanmu kami itu bersedia. Memohon Tuhan untuk memberi kami kesempatan lagi. Memohon kami untuk mengampuni kami. Ampuni kami tidak percaya. Tuhan, saya berterima kasih. Terima kasih kamu memberitahukan kami melalui firman-Mu dan memberitahukan kami supaya kami memuji-Mu dari bilangan pasal pertama sampai sekarang, dari satu pasal dan satu pasal, dan setiap ayat itu buka hati kami. Tuhan, Engkau memakai kami, Engkau memakai gereja 611, memakai setiap staf gereja. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Berterima kasih dalam kelemahan kami, tapi kami mau memakai kami orang Lewi ini dan juga masih mau memakai kami sekelompok orang Lewi ini. Tuhan, kami berterima kasih karena anugerah-Mu. Tuhan, buka mata kami, buka hati kami. Tuhan, ampuni kami. Berikan kasih anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, kami sampai di Injil Bilangan, Engkau memberitahukan kami, bukannya kami hanya untuk memperbarui diri kami, tapi kami juga mesti berubah. Engkau ampuni kami. Saya juga mewakili kota kami. Engkau ampuni semua kota kami dan juga seluruh dunia, kota-kota setiap dunia. Bukannya hanya di dalam wabah penyakit ini, semua yang meninggal dalam wabah ini ada 900.000 orang. Ada yang terkena COVID-19 ini ada 3 juta orang. Tuhan, Engkau ampuni setiap kota, juga Engkau ampuni Hong Kong. Saudara-saudari yang di online, ya kita bangkit ya, untuk kita beri tengah-tengah orang mati dan orang yang sakit itu. Kita memohon kepada Tuhan setiap kota kita bisa mewakili Hong Kong dan mewakili tempat yang kamu tinggal ya. Kita memohon kepada Tuhan untuk menaungimu, melindungimu di dalam 18 area ya, distrik. Kita tuh memohon kepada Tuhan ya. Kita berdoa memakai bahasa roh atau kita berdoa dengan kata-kata ya. Kita memohon Tuhan membantu meredakan wabah penyakit ini.
Tuhan, kami mewakili daerah yang kami tinggal. Ampuni semua kesalahan kami. Kami sebagai imam dan orang Lewi, Tuhan terima kasih untuk memberikan anugerah kasih-Mu untuk berdoa. Sama orang yang Hong Kong yang suka menistamu, Engkau ampuni kami. Orang Hong Kong menistamu, menista peraturan-Mu, mematuhi semua perintah-Mu dan menistamu. Tuhan, Engkau ampuni kami, ampuni Hong Kong dan tanah ini. Engkau membuat setiap orang yang terjadi ya dengan wabah penyakit ini yang terkena COVID turun, dan juga Tuhan saya berkata, Engkau ampuni semua keretakan kami supaya kami bisa memuji-Mu. Saudara-saudara kita angkat tangan kita mewakili rakyatnya Tuhan untuk empat sudut untuk berjalan. Kita ada membangun satu doa. Kita membuat satu pembaruan dari ini. Kita mewakili Tuhan, kita berkati Hong Kong ini dan mewakili orang Hong Kong itu membantu berdoa supaya Tuhan tuh meledakkan wabah penyakit ini. Memohon Tuhan ampuni Hong Kong. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami berdiri di dalam gereja, kami dalam kota kami memohon darah-Mu yang kudus, Engkau urapi setiap orang, mulai dari gereja setiap staf dan juga sampai ke setiap saudara-saudari, sampai ke seluruh rakyat, seluruh Hong Kong, seluruh dunia, setiap sudut, setiap orang. Tuhan, Engkau ampuni kami menistamu, dosa menistamu. Bukan hanya orang yang tidak percaya menistamu, tapi orang yang sudah percaya kepadamu juga menistamu. Kadang orang imam dan juga pastor juga menistamu. Tuhan, kami membawa dosa ini datang di bawah kayu salib-Mu. Memohon ampuni kami dosa yang menistamu. Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami sebagai anak domba yang menyelamatkan kami. Dosa kami serahkan padamu. Engkau ampuni kami. Kami telah berdosa di hadapan-Mu, supaya setiap orang tuh memakai Kristus dan juga memakai jubah-Mu. Mengadakan kami sendiri, kami adalah jalan di dalam jalan kematian.
Tapi karena Engkau sudah menyelamatkan kami, menebus kami mendapat menjadi kudus. Tuhan, air Roh Kudus menyucikan kami menjadi supaya kami suci, membuat semua kota dan seluruh dunia menjadi kudus, menjadi suci. Engkau sembuhkan setiap orang yang kena penyakit COVID-19. Engkau lindungi yang belum terjangkit penyakit ini. Tuhan, Engkau ampuni dosa kami. Ampuni bumi ini yang bersama kami juga mendapatkan satu kutuk. Engkau sucikan tanah ini, dikuduskan dengan Roh Kudus ya, supaya bisa berikan hasil buat kami. Tuhan, Engkau bersama kami supaya wabah penyakit ini diledakkan. Bukan mengandalkan kami, tapi mengandalkan Engkau mati buat kami. Mengandalkan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Tuhan, memohon Engkau ledakan murka-Mu, supaya awan-Mu jangan menjauh dari kami, jangan menjauh dari kami, bersama kami, tetap bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dosa kami kepadamu, terutama dosa untuk menistamu. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami jangan ada di dalam penistaan-Mu di tengah-tengah ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Kami mau menaikkan nama-Mu, mudahkan nama-Mu jadi Tuhan kami. Tuhan, kemuliaan-Mu di seluruh bumi Engkau nyatakan. Engkau mendengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara yang di online, supaya Engkau semuanya damai. Tuhan, alam melindungimu, kekuatan Tuhan ada di dalammu. Kamu ada kemuliaan Tuhan di dalam dirimu. Tuhan memberikan damai di dalammu, berkati setiap jalanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Nanti kita minggu depan ketemu lagi.